Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Rojua Darus. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Asal instansi saya yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Tapanuli Selatan dan bertugas di MAN Tapanuli Selatan sebagai calon guru ahli pertama guru bimbingan konseling. Kali ini saya akan membuat video tugas dari agenda 3 mengenai manajemen ASN. Terdapat 5 isu yang ada di satker saya. Yang pertama yaitu kurangnya literasi siswa dalam membaca peraturan di sekolah. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa tentang layanan bimbingan konseling. Yang ketiga, stigma negatif siswa terhadap guru BK. Yang keempat, keterbatasan waktu memberikan layanan bimbingan konseling, dan yang kelima, permasalahan siswa yang belum optimal teratasi. Untuk isu yang pertama yaitu kurangnya literasi siswa dalam membaca peraturan di sekolah. Nah, jadi di satker saya itu siswa itu masih kurang dalam memahami dan ataupun mengetahui mengenai peraturan yang ada di sekolah tersebut gitu. Jadi saat mereka melanggar, sebagian dari mereka itu tidak mengetahui bahwasanya ini tuh termasuk dalam pelanggaran itu. Dengan juga kalau di satker itu kan ada poinnya. Nah, mereka juga nggak tahu tuh, kebanyakan dari mereka itu belum paham bahwasanya hal tersebut ini melanggar dan memiliki poin pelanggaran seperti itu. Nah, isu yang kedua yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang layanan BK. Nah, jadi siswa ini kurang mengetahui tentang pelayanan bimbingan dan konseling yang ada di madrasah. Karena sebelumnya siswa berpikir bahwa BK itu hanyalah tempat-tempat untuk orang yang bermasalah. Yang ketiga yaitu stigma negatif mengenai guru BK. Kebanyakan dari mereka itu berpikir bahwasanya guru BK hanyalah guru yang suka marah, menghukum jika salah, mengkomentar lambat, atau hanya memarahi anak-anak yang nakal saja gitu. Padahal kan yang sebenarnya fungsi BK itu bukan untuk anak-anak yang bermasalah, tetapi untuk semua hal yang dialami oleh siswa tersebut. Nah, isu yang keempat yaitu keterbatasan waktu memberikan layanan. Jadi, guru BK tidak memiliki waktu yang cukup untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling itu, sehingga tidak optimal lah dalam menyampaikan layanan. Nah, yang kelima yaitu permasalahan siswa yang belum optimal teratasi. Nah, pemberian layanan bimbingan konseling belum bisa dilakukan dengan maksimum karena waktu yang tidak memadai, juga fasilitas tidak mencukupi, dan pemberian layanan konseling yang belum bisa direalisasikan dengan baik seperti itu. Nah, jadi apa dampaknya jika isu tersebut tidak diatasi? Nah, jika isu tersebut tidak diselesaikan, maka dampaknya itu kepada siswa dan guru yang ada di madrasah. Siswa akan terkena dampak karena permasalahan yang mereka alami tidak dapat teratasi dengan baik. Dan dampak pada guru yaitu guru BK kesulitan dalam menjalankan perannya untuk memberikan layanan bimbingan konseling kepada siswa. Sedangkan kepada guru lain seperti guru mata pelajaran juga berdampak kepada proses belajar mengajar yang tidak optimal dikarenakan anak-anak yang memiliki masalah tidak dapat diselesaikan masalahnya. Untuk keterkaitan antara hubungan isu dengan manajemen ASN, untuk isu yang pertama mengenai isu kurangnya literasi siswa dalam membaca peraturan di sekolah. Nah, kurangnya literasi siswa ini dapat mempengaruhi kedisiplinan siswa dalam manajemen ASN. Ini bagian dari pengelolaan kinerja bagi guru BK untuk meningkatkan literasi siswa dalam membaca peraturan di sekolah. Nah, untuk isu yang kedua yaitu kurangnya pemahaman siswa tentang guru BK. Kadang siswa ini mengira guru BK itu hanya memanggil kalau ada masalah, yang padahal sebenarnya banyak layanan yang sifatnya itu mendukung perkembangan mereka. Nah, ini berarti perlunya sosialisasi mengenai layanan BK. Nah, yang ketiga yaitu stigma negatif terhadap guru BK. Stigma seperti guru BK itu galak atau hanya mencari kesalahan adalah tantangan yang harus dihadapi. Nah, dalam manajemen ASN ini terkait dengan pembinaan perilaku dan etika pelayanan. Guru BK perlu membangun pendekatan yang lebih ramah, terbuka, dan berorientasi pada bantuan sehingga kepercayaan siswa meningkat. Untuk isu yang keempat,
keterbatasan waktu memberikan layanan. Nah, guru BK itu seringkali dibebani dengan tugas selain pemberian layanan. Nah, jadi dalam manajemen ASN ini melihat sebagai masalah pengaturan beban kerja. Nah, dan juga pengaturan waktu untuk membagi tugas kerja guru BK dengan baik supaya layanan bimbingan konseling tidak terabaikan. Dan yang kelima yaitu permasalahan siswa yang belum optimal teratasi. Nah, kalau masalah siswa masih berlarut-larut, artinya ada yang perlu diperbaiki dalam cara kerja atau strategi penyampaian layanan bimbingan konseling. Dalam manajemen ASN, ini masuk pada evaluasi kinerja. Dari situ bisa dilakukan perbaikan, pelatihan, ataupun inovasi agar hasilnya lebih efektif. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini saya menggunakan teknik tapisan isu. Yang pertama saya menggunakan APKL, yang terdiri dari huruf A yaitu aktual, P itu problematik, K itu kekhalayakan, dan L itu kelayakan. Nah, untuk isu yang pertama yaitu kurangnya literasi siswa dalam membaca peraturan di sekolah. Untuk A-nya itu poinnya 5, untuk B atau problematik itu 4, untuk kekhalayakannya itu poinnya 3, dan untuk kelayakannya itu poinnya 2. Totalnya adalah 14. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa tentang layanan BK. Untuk A atau aktual itu poinnya 5, untuk problematik atau P poinnya 3, untuk kekhalayakan atau K poinnya 2, dan untuk kelayakan poinnya 5. Totalnya 15. Untuk yang ketiga, stigma negatif siswa mengenai guru BK. Untuk poin A yaitu 4, poin P yaitu 3, untuk K itu 3, dan untuk L itu 3. Totalnya 13. Dan isu keempat, keterbatasan waktu memberikan layanan. Untuk A poinnya 4, untuk P poinnya 3, untuk K poinnya 2, dan untuk L poinnya 3. Totalnya 12. Dan yang kelima, permasalahan siswa yang belum optimal teratasi. Untuk A poinnya 5, untuk P poinnya 4, untuk K poinnya 4, dan untuk L poinnya 5. Totalnya ada 18. Nah, berdasarkan dari hasil APKL tersebut, terdapat kita simpul atau kita ambil hasilnya yang paling tinggi yaitu di poin nomor 18, yaitu isu yang kelima, permasalahan siswa yang belum optimal teratasi. Nah, jadi setelah kita menggunakan APKL, di sini saya menggunakan USG untuk menyaring lagi dari 5 isu tadi menjadi 3 isu yang akan diambil. Nah, di sini kita dapatkan tadi dari APKL itu ada 18 ya poin tertingginya, yang kedua ada poin 15, dan yang ketiga ada poin 14. Nah, jadi dari USG kita dapatkan 3 isu. Kita urutkan dari APKL yang paling tertinggi, nomor 3 paling tertinggi. Nah, di dalam USG ini ada U yaitu urgent, S-nya seriousness, dan G-nya itu broad. Nah, jadi di sini saya dapatkan itu isu yang pertama, permasalahan siswa yang belum optimal teratasi. Yang kedua, kurangnya pemahaman siswa tentang layanan BK. Dan yang ketiga, kurangnya literasi siswa dalam membaca peraturan di sekolah. Nah, untuk isu yang pertama, permasalahan siswa yang belum optimal teratasi. Untuk urgentnya atau kepentingannya, seberapa penting isu ini tuh saya kasih poin 5. Untuk S-nya itu poinnya 5, dan untuk G-nya poinnya 4. Totalnya ada 14. Untuk isu kedua, kurangnya pemahaman siswa tentang layanan BK. Untuk U-nya itu 3, untuk S-nya 3, dan untuk G-nya 4. Totalnya ada 10. Dan untuk isu yang ketiga, kurangnya literasi siswa dalam membaca peraturan di sekolah. U-nya poin 4, S poinnya 3, dan G poinnya 2. Totalnya ada 9. Jadi, berdasarkan hasil USG tersebut, didapatkan satu isu yang paling prioritas, yang paling penting, yang paling tinggi nilainya untuk dibahas secara mendalam, yaitu permasalahan siswa yang belum optimal teratasi dengan poin 14. Selanjutnya, kita masuk ke diagram fishbone untuk mengolah hasil dari USG tadi. Kita dapatkan satu poin paling tinggi tadi, kita masukkan ke dalam fishbone untuk kita analisis lebih mendalam apa sebenarnya dampak ataupun sebab akibat dari permasalahan tersebut. Nah,
Diagramnya akan saya tampilkan di sini. Untuk yang di kepala ikan itu merupakan permasalahan yang akan kita bahas, yaitu permasalahan siswa yang belum optimal teratasi. Nah, di sini ada 4 faktor penyebabnya, yaitu siswa, materialnya, lingkungan, dan metode. Untuk siswa sendiri, yang pertama yaitu karena pemahaman siswa mengenai BK yang masih kurang, dan kedua, kurangnya kemauan siswa dalam mencari informasi tentang bimbingan konseling. Nah, untuk materialnya, yang pertama, tidak ada modul khusus untuk panduan konseling, dan yang kedua, kurangnya alat bantu asesmen. Nah, untuk faktor yang ketiga yaitu lingkungan, deskripsian atau penyebabnya itu apa? Yang pertama, stigma yang buruk dari teman sebaya mengenai bimbingan konseling. Mereka berpikir bahwasanya BK ini itu hanyalah untuk anak-anak yang bermasalah, seperti itu. Terus yang kedua, kurangnya sosialisasi mengenai bimbingan konseling di sekolah. Yang keempat, metode. Dalam metode ini ada kurangnya inovasi dalam pemberian layanan. Dan yang kedua, metode konseling tidak sesuai dengan karakter siswa. Nah, jadi berdasarkan hasil dari tapisan isu tadi, dari yang awal APKL, terus USG, dan kemudian terakhir diagram fishbone, yang didapatkan bahwasanya yang paling tinggi itu permasalahan tentang siswa yang belum optimal teratasi permasalahannya. Dapatkan gagasan dari isu tersebut adalah dengan membuat buku panduan elektronik yang berisi layanan bimbingan konseling sebagai pegangan bagi guru BK untuk dapat menyelesaikan masalah siswa agar dapat tersusun dengan rapi dengan terstruktur berdasarkan masalah yang dialami siswa. Nah, jadi melalui buku itu kita mendapatkan panduan bahwasanya siswa yang memiliki masalah ini, inilah solusinya. Karakter siswa seperti ini, begini cara pendekatannya. Sehingga ke depannya, jika ada lagi siswa yang memiliki masalah, guru BK memiliki panduan ataupun buku pegangan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut atau mencari solusi dari masalah tersebut. Begitu pula untuk memberikan layanan. Jadi ada panduan pegangan bagi guru BK untuk memberikan layanan bimbingan konseling tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.